kembali kilas balik tentang Satuan Perhubungan di Pulau Sumatera. Perjalanan sejarah Indonesia telah mengalami proses yang berliku dan penuh semangat yang menggelora. Tentara Nasional Indonesia kemudian berkembang sesuai dengan aliran sejarah yang menakjubkan. Dengan pergerakan dari seluruh bangsa, Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya dari penjajah. Rakyat di Pulau Sumatera adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini. Keikutsertaannya menjadi bagian dari proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga perjuangan rakyat dan laskar-laskar pembela tanah air bermunculan di Sumatera. Mulai dari Sumatera bagian utara sampai dengan Sumatera bagian selatan. Semangat perjuangan yang luar biasa mereka dengungkan ke seantero dunia melalui media elektronik yang berupa alat-alat pemancar radio. Media elektronik tersebut mereka dapatkan dari pertukaran hasil bumi, rampasan perang, hingga selundupan dari luar negeri. Media elektronik sangat ampuh dalam mendukung pergerakan perjuangan para tentara yang ada di Sumatera. Para pejuang yang bergerak menggunakan sarana radio tersebut menamakan dirinya kelompok PHB atau perhubungan. Dengan kemampuan personil dan peralatan yang terbatas, para pejuang berupaya menyediakan saluran-saluran komunikasi untuk kepentingan perjuangan satuan-satuan bersenjata. Pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Divisi 4 Sumatera Timur di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Thohir. Kemudian terbentuk satuan-satuan Divisi 4 yang di dalamnya terdapat Batalion PHB Divisi 4. Tanggal 15 April 1946, Divisi 4 berubah menjadi Divisi Gajah 1. Divisi 5 Aceh menjadi Divisi Gajah 2. Pada tanggal 25 April 1947, Divisi Gajah 1 dan Divisi Gajah 2 digabung menjadi Divisi 10 di bawah pimpinan Kolonel Husein Yusuf. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Pada saat itu, stasiun RRI Yogyakarta yang bekerja pada gelombang 27 meter diambil alih oleh Belanda. Untuk mengatasi propaganda Belanda, pimpinan Divisi 10 Sumatera memerintahkan agar pemancar menggunakan gelombang 25 dan 67 meter dengan nama panggilan Suara Merdeka Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Sesuai peraturan Kasat nomor 40 tahun 2017 tentang organisasi tugas Pubdam, Perhubungan Kodam 1 Bukit Barisan merupakan badan pelaksana Kodam yang memiliki tugas pokok antara lain: 1. Menyelenggarakan hubungan komunikasi di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Yang kedua, melaksanakan dukungan peperangan elektronika dan foto film militer. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan konstruksi, perbekalan, pemeliharaan, dan instalasi.
Saya adalah Kepala Seksi Komunikasi Hubdam 1 Bukit Barisan, yaitu yang merencanakan seluruh kegiatan Hubdam dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kodam 1 Bukit Barisan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan gelar perhubungan di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Jabatan saya sebagai Kepala Bengkel Perhubungan Hubdam 1 Bukit Barisan, yang mana kegiatan Bengkel Hubdam 1 Bukit Barisan diantaranya adalah konstruksi, pemeliharaan, dan instalasi. Setiap kegiatan, kita selalu mendapatkan tantangan dan kendala yang berbeda-beda. Medan yang sulit, serta perubahan cuaca yang menjadi tantangan kami. Masuk. Mana masuk mana? Pos Kodal, Kotis.
Testing 1 2 3 penerimaan ganti. 1 2 3. Masuk itu. Testing. Masuk woi, Tes. masuk. 1 2 3 3 2 1 penerimaan ganti. Penerimaan 44 sebaliknya ganti. Balik kanan 55 Pak, audiovisual bagus diterima. Di sini audionya bagus, sudah mulai bagus. Visualnya kurang ganti. Waktu balik kanan kita terima, di kotes bagus ini Pak. Gambarnya cerah, suaranya juga jelas. Mungkin karena cuacanya Pak di Medan ini kurang bagus ganti. Baik, kami di sini sebagai Kepala Seksi Pernikah Fotofilm Militer yang bertugas menyelenggarakan, mengawasi pelaksanaan pernikah awal meliputi monitoring observasi dan gelombang elektromagnetik, mengendalikan tindakan penyesatan jamming oleh lawan maupun musuh, membuat fotofilm militer sebagai bahan data olahan untuk laporan ke komando atas. Namun itu semua kami laksanakan sesuai dengan perintah atau petunjuk dari Kahubdam 1 Bukit Barisan demi satuan maupun satuan TNI Angkatan Darat khususnya. Untuk kelancaran tugas pokok Hubdam, kami memiliki 5 detasemen perhubungan korem yang tersebar di setiap korem-korem di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan dan 1 detasemen perhubungan Kodam yang berada di Makodam 1 Bukit Barisan. Mendaki gunung adalah soal mental, tak ada gunung yang tak dapat kami daki. Memberikan dukungan komunikasi adalah tugas kami. Memastikan tetap lancarnya komunikasi adalah kemampuan kami. Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga satuan, dan NKRI adalah kebanggaan kami. Demikianlah lintasan sejarah dan profil satuan Hubdam 1 Bukit Barisan. Tetap semangat! Citra Arta Nirbaya!